hobi ini menurut saya memang harus dibicarakan dengan keluarga, bukan hanya dengan pasangan. Pak Teguh, ini ada komentar ya berkaitan dengan hobi ya. Ada Pak Faisal yang mengatakan bahwa yang bertanya sekaligus bahwa untuk bisa hobi lancar itu sebenarnya bukan cuma sekedar pengelolaan keuangan, tapi juga restu dan izin dari istri, katanya begitu Pak Eko Betul, sama Pak Teguh. Karena betul. ini ya yang akan mengelola keuangan lebih banyak kan direktur keuangannya kan adalah istri. Nah, dari pengalamannya Pak Eko sama Pak Teguh, bagaimana ini mensinkronkan kan? Karena kadang-kadang barangkali buat pasangan gitu ya, itu kayaknya nggak penting deh, ngapain sih gitu ya? Ini jauh lebih penting nih pengeluaran anak sekolah, ya pengeluaran ini dan itu. Nah, mensinkronkannya dari pengalamannya Pak Eko sama Pak Teguh bagaimana? Silahkan. Silakan Pak Teguh. Kalau saya sih kebetulan ya Mbak Ola ya, mungkin nggak seperti yang itu ya. Artinya gini, kemudian yang ngolah keuangan di rumah tuh saya. Oke. Jadi justru saya yang ngerem nih, justru saya yang ngerem. Justru malah saya yang didorong nih. Udah beli aja, biar nyaman apanya gitu ya, pas hobinya atau apanya gitu. Jadi, tapi anyway, kadang ada hal-hal yang ingin saya beli, tetap ada komunikasi. Karena komunikasi itu menurut saya sangat penting sama pasangan kita ya. Karena dengan komunikasi maka ini bisa menjadi kedepannya lebih enak. Jangan sampai ada yang nggak nyaman segala macam kan. Meskipun kadang-kadang ada bercandaan ya, lebih baik minta maaf deh daripada minta izin katanya gitu kan. Ada juga tadi yang menyesal ya, kadang-kadang menyesal udah membeli nih, kadang-kadang lebih baik menyesal membeli loh daripada menyesal nggak membeli katanya gitu. Menghibur banget ya Pak Teguh ya, itu menghibur banget tuh. Anyway, sebenarnya begini, penyesalan itu nggak boleh berlarut-larut, intinya untuk memperbaiki ke depannya, ya kan? Dan berkaitan sama tadi, komunikasi itu menjadi sangat penting, karena itu bukan hanya sekedar masalah keuangan doang, tapi masalah kebahagiaan dalam rumah tangga itu juga jauh lebih penting. Menurut saya sih itu, Mbak Ola. Oke, Pak Eko sama Pak Teguh bicara tentang hobi kan ini nggak bicara hanya saya sebagai suami atau misalkan sebagai istri. Di dalam keluarga itu kan juga ada anggota-anggota keluarga yang lain ya. Iya Ada betul. putra-putri kita yang barangkali juga mereka punya hobi yang berbeda. Misalkan anak-anak gitu ya, hobinya nge-games gitu. Pasti kalau beli game-games itu juga kan tidak murah begitu. Atau ada hobi-hobi yang lain yang mereka lakukan. Nah, kalau seluruh anggota keluarga melakukan hobi-hobi dan mengeluarkan budget begitu, kan ini bisa menggoyang keuangan nih Pak Eko sama Pak Teguh. Nah, bagaimana caranya supaya semua anggota keluarga bisa tetap happy, bisa tetap senang gitu, tetapi budgeting terhadap hobi ini tetap bisa presisi lah gitu, bisa works dengan keuangan kita. Bagaimana saran Pak Eko sama Pak Teguh? Iya Mbak Ola, jadi memang betul ya, hobi itu kan bukan hanya bicara tentang diri kita, ya tapi nanti saya mau nambahin sedikit tuh, itu menarik tuh yang tadi, harus disesuaikan dengan istri ya, Ya, atau Pak dengan Faisal. pasangan, suami atau istri. Karena mungkin juga bukan hanya masalah ini ya, bukan masalah keuangan. Masalah keuangan satu, yang kedua juga masalah yang, kalau hobi itu misalnya memakan waktu lama gitu ya. Ya, orang kalau sepedahan bisa aja dari pagi sampai sore, orang golf dari pagi sampai sore gitu ya. Terus juga yang kaitannya nih, kadang-kadang nih ya, hobi bareng-bareng sama teman-teman lama gitu. Nah, itu juga kan Oke. bisa jadi masalah juga itu ya, kalau teman-teman lamanya ternyata teman-teman lama beneran gitu. Nah, itu harus diperhatikan juga ya. Jadi, tapi yang menarik memang, hobi ini menurut saya memang harus dibicarakan dengan keluarga, bukan hanya dengan pasangan. Ya, jadi masalah alokasi waktu, ya kemudian, dengan siapa mereka berhobi, itu sebaiknya memang terbuka gitu ya, jadi tidak ada nanti kecurigaan yang lain-lain. Nah, tadi kalau Mbak Ola bilang, bagaimana dengan anak-anak ya, kalau anaknya 5, hobinya 5, beda-beda gimana gitu. Wah, itu kan bingung gitu ya. Bahaya ya Nah, buat makanya keuangan. bahaya itu, Mbak Ola. Makanya kembali lagi, menurut saya pada akhirnya apapun yang dilakukan, entah itu hobi, entah itu gaya hidup,
itu mau tidak mau batasannya dari sisi keuangan adalah budget ya. Jadi budget itu yang kita bicarakan termasuk dengan anak-anak gitu misalnya ya. Anak-anak saya pikir umur-umur SMP kelas 1 pun saya pikir sudah bisa diajak bicara ya untuk kalau kita memiliki dana yang terbatas maka hobinya juga nggak bisa ya. Kalau anaknya 3 masing-masing mau hobi yang satu sebulannya 2 juta dikali 3 udah 6 juta sendiri gitu. Kalau penghasilannya 10 juta masa 60% hanya untuk hobi Hanya kan. untuk hobi ya. Ya, Ya, jadi memang benar sekali Mbak Ola, ya. itu harus dibicarakan di dalam keluarga ya dan memang ujung-ujungnya adalah jangan melebihi kemampuan finansial. Oke, baik setelah ini kita akan bahas kan hobi itu diyakini sebagai investasi kebahagiaan. Bagaimana kedudukannya dengan investasi yang sesungguhnya nih dalam bentuk real keuangan ya, investasi uang gitu ya. Apakah ini juga sebenarnya adalah investasi untuk menyiapkan kebahagiaan di masa depan begitu?